menjadi apa? Galarua ini mau menjadi apa? Apa visinya? Saya tadi tanya, Galarua ini yayasan, ormas, atau LSM? Saya ajak berdiskusi, mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu masih harus dijabarkan di dalam bentuk juknis. Setelah juknis, ada namanya prosedur. Bagaimana mengoperasikan, bagaimana melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Belum selesai. Mana? Saya tanya. Karena ketiga itu hampir sama, antara yayasan, antara LSM, sama antar ormas. Ada perbedaan. Walaupun legalitasnya sama-sama dari Kemenkumham. Tapi saya nggak mau bahas di sini terlalu detail ya. Nah ini, walaupun tidak ditulis, ada tugas utama khusus. Melindungi yang 5 ini, 5 tugas. 5 vision, 5 tugas. 5 juga Pancasila. 5 juga kata adil di sini. Pernah nggak Anda ngecek? Ada 5 kata adil di sini. Ya, lihat. Nah, saya mau kasih tahu satu. Lihat ini, teks proklamasi. Kenapa ada coretan ini? Coba lihat ini, ada coretan dan tulisan tangan. Padahal BPUPKI bersidang berbulan-bulan memutuskan teks proklamasi. Teks proklamasi yang harus dibacakan adalah Piagam Jakarta. Tetapi saya katakan beginilah, pemuda tidak mau itu. Sehingga didesaklah Bung Karno. Harusnya tulisan tangan sampai coret-coretan ini. Kenapa ada coretan? Makanya saya bilang, buatlah pertanyaan. Mengapa, siapa, apa, di mana, bila mana, kapan, di mana, dan bagaimana. Ketika Bung Karno ngomong kebangsaan yang 5 kemarin, itu kan sebelum Indonesia merdeka. Tapi setelah Indonesia merdeka, tahun 56, kenapa dia ngomong believe in God? Jangan. Oke, Pak Han, sorry ya, saya belum kirim ke Anda itu yang Anda minta semua file-file ini. Sabarlah, nanti pasti saya kirim, saya janji. Siap, Ya. Bapak. Nanti saya kirim. Gimana Pak Hans? Iya, Bapak, saya sangat tertarik dengan pelajaran yang Bapak bawakan hari ini. Artinya 2 kali saya ikut dan saya sangat tertarik. Ada 3 hal yang saya mungkin bisa usulkan juga untuk tindak lanjutnya. Pertama itu program Bapak ini atau buku Bapak atau pelajaran Bapak ini lebih baik harus negara menyetujui, artinya baik DPR maupun juga Presiden. Nah, sehingga sosialisasi ilmu ini harus sampai di pelosok-pelosok supaya generasi muda ini memahami betul-betul arti daripada Pancasila itu secara konsekuen. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk di Papua, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena generasi muda sekarang ikut arus. Sehingga memang pelajaran-pelajaran seperti ini perlu diajarkan kepada generasi, sehingga kita tidak ikut dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa. Mungkin usulan saya adalah, Bapak, kalau bisa masuk dalam prolegnas atau program nasional, supaya ada biaya untuk bisa sosialisasikan atau juga pelajaran-pelajaran ini tentang pendidikan moral Pancasila ini bisa bertumbuh kembali di sekolah-sekolah. Terima kasih, Bapak. Oke, Pak Hans, itu sudah kita upayakan. Ya, saya kemarin ke Magelang itu sudah kita mulai dari anak-anak muda. Nah, khusus Papua, makanya Anda sebagai wakil saya di sana karena Anda di Papua. Siap, Bapak, saya siap. Makanya kan begini, saya udah bilang sama Galarua, mari kita menatar kader-kader secara terpusat. Nanti tersebarnya adalah mereka yang sudah dibekali dari sini
menyebarluaskan di daerahnya masing-masing. Tapi Galaruas ngurusin yang apologet bermasalah itu. Nggak akan mungkin ideologi mereka itu bisa dibasmi. Udah berapa kali ya saya kasih tahu, ideologi itu nggak bisa mati. Tapi bagaimana mengubah ideologi itu akan berakhir kalau pengikutnya meninggalkan, menolak gitu loh. Itu baru bisa. Tanya aja Ken Setiawan. Ya, bagaimana dia merubah mindsetnya. Ya. Bagaimana itu teroris bom Bali berubah. Yang masih ada itu si Amroji atau siapa itu. Karena ideologi nggak bisa mati. Semakin kalian basmi, semakin berkembang. Udah berkali saya katakan, mari penataran kader dulu. Orang di Galarua aja nggak ngerti Pancasila kok. Benar, Ngomong jaga Pancasila. Saya ngomong tegas. Makanya saya bilang, saya tinggalkan. Nggak peduli, saya punya karakter. Karena nggak mau dengar. Itu masalahnya. Katanya iman itu lahir dari pendengaran. Sama dengan ini. Rema tentang Pancasila itu dari pendengaran. Jangan saya capek berbuih-buih di sini, lebih bagus saya ke Magelang. Tinggal di Magelang sana. Ya, kita bikin gelombang. Kemarin yang SMA itu ada dari Papua di situ. Ada orang Papua. Jadi kembali lagi, kita kembali ke latar belakang. Kenapa sih negara ini bahwa bangsa itu tidak diciptakan karena perbedaan ras atau kesamaan ras? Ya, itu yang memang perlu ditanamkan. Memang jujur, ini penting. Tapi 26 tahun sudah mau berjalan. Tidak ada yang ngajari Pancasila yang benar. Bahkan dihilangkan dari kurikulum. Loh, anak saya aja, kalau apa itu PKN, Pak? Ya. Makanya, jadi kita memang kalau Dek Hans bilang ini penting, ya. Oke, Dek Hans ya, nanti kan saya bilang, oke lah, nanti gini aja. Ini kebetulan senior saya bilang, Bing, ke depan bagaimana ya? Apakah ormas-ormas atau tokoh-tokoh masyarakat kita gelar pendidikan bela negara? Karena undang-undang bela negara itu ada di undang-undang dasar. Ya, Bapak sudah dicantumkan menjadi undang-undang. Jadi, Dehans, saran Anda itu baik sekali, cuman ini kan visi kita. Bagaimana anak-anak muda ini menjadi manusia Pancasilais. Persoalannya, actionnya ini yang berat. Badan saya cuma 1, umur saya udah 70. Ya, saya bisa membekali ini aja. Kalau di rumah saya udah bilang, ngapain Pak? Anak saya bilang, ngapain sih Pak? Udah pensi, sudah purnawira. Ya coba, Papa jalan-jalan aja ke puncak sana, nikmati kenikmatan katanya. Jual aja rumah itu. Nikmati, kami nggak perlu dibagi. Sampai anak saya ngomong begitu, ngapain Bapak capek-capek? Tapi saya punya semangat kebangsaan itu. Lihat saya ngomong aja ini berapi-api. Jangan ketawa-ketawa bicara Pancasila. Saya jengkel sekali kemarin itu, tau nggak? Nah, jadi Dehans, you kalau mau nanti ikutin ini. Rekaman ini coba kau ikutin terus. Ini berseri. Mungkin 1 tahun juga belum habis saya ngajarkan, memberikan pengkayaan pencerahan ini. Siap Bapak, saya mau maju bupati. Bapak mohon dukung saya. Bagus, cuman jadi bupati harus jelas visinya. Coba lihat ini. Inilah latar belakang bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan ras. Ya. Kemudian budaya, adat istiadat, agama, daerah asal atau berbagai kesamaan ciri lahiriah bersama. Oh, saya sama dengan Vanuatu. Oh, saya sama dengan Samoa. Bukan begitu. Kalau bicara ras, saya juga ras bangsa Batak ya. Berbeda dengan Jawa. Kami nggak kenal wayang kulit. Kami kenalnya si gale-gale. Loh, beda kan? Kalau mau bicara ras, tapi kenapa? Kita menyatu.
Hati-hatilah. Ini muncul lagi istilah KKPKK, entah dari mana itu usul itu. Hati-hati membuat paradigma atau terminologi baru ya. Yang bertentangan, yang tidak ada patokan standarnya. Ya oke. Nah itu ya Hans. Sekarang Pak Geopang. Ini ada saya lihat Pak Geopang ini. Pak Geopang. Ya, shalom Pak Taufik. Ya silakan. Ini begini Pak, apa untuk pendidikan tingkat dasar Pak? Saya rasa ini perlu Pak, lagi didoktrinkan Pancasila lebih masif Pak. Karena sekarang anak-anak kecil, bahkan sudah sekolah PAUD, TK, itu lebih mudah sekali, boleh dikatakan bukan mudah lagi lah. Sudah terpapar istilahnya paham-paham yang bersifat dogmatis Pak. Ya bayangin aja, satu hari mereka bayi lahir sudah dibisikin ajan, terus belum lagi ajan satu hari 5 kali. Jadi mereka ini saya rata-rata saya tanya Pak ya, anak-anak kelas 3, kelas 4 SD, menghafal Pancasila aja terbata-bata, bahkan ada yang nggak hafal. Tapi kalau suruh hafal Quran, waduh cepat sekali Pak Tobing. Nah ini Pak yang perlu mulai diperhatikan lah. Mulai tingkatan anak SD nih Pak. Itu saja Pak penyampaian dari saya, kalau mungkin ada suatu jawaban solusi dari Bapak atau strategi. Sekian Pak. Oke. Baik, jadi gini Pak Geopang. Ya memang ya, anak-anak itu ya sangat sukar kita ubah lagi setelah umur 14. Nah, ya Makanya itu, Pak. mereka menanamkannya sejak mereka. Nah, tetapi itu bicara agama soalnya, bukan bicara nasionalisme, memang terkait. Makanya bagaimana negara menata agama, jangan agama menata negara. Itu. Memang Pak Beta Maluku kan sering ngomong, pisahkan agama dari negara. Tetapi karena dia rakyat yang punya Tuhan, yang punya agama, kita akui. Makanya bagaimana menata? Kalau dipisahkan bagaimana? Yang tidak boleh itu adalah agama mengatur negara. Itu sebabnya di China jangan coba-coba agama mengatur negara. Gak ada. Dihabisin. Gak bisa. Tapi beda-beda kan ideologi negara. Contoh Birma. Birma itu satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Itu di konstitusinya. Yang selain tidak ada agama itu seperti Rohingya, dibabat habis, diusir. Nah, ketika saudara-saudara kita yang seiman dengan orang-orang Rohingya, apa kata Birma? Urus negaramu sendiri, ini negara saya. Nah, di China, silakan Anda beragama, tidak dilarang. Tapi jangan coba-coba agama mengatur negara. Bahkan yang ada gambar di sana, selain Mucetung, nggak ada gambar yang lain, kan? Ya, Nggak boleh. Ada gambar-gambar, itu loh. Tapi dilarang mereka bertuhan. Tidak, silakan. Karena si Jinping punya Tuhan juga. Dan anaknya juga, putrinya itu beragama Kristen. Nggak dilarang. Ya, oke Pak Geopang. Memang mesti dari kecil, sejak TK sudah diajari Pancasila. Saya kemarin ya, itu, gagal. Pak, maksudnya. Saya gagal kemarin bikin komik, itu gagal saya. Ya maunya Pak Paul kan bikin komik, gagal saya. Dan buku Pancasila saya ini, ya, saya melihat begini, bangsa Indonesia itu malas membaca soalnya. Jadi bagaimana membuat menarik? Dia termotivasi. Ya, satu. Di dalam saya belajar jadi guru, ya, selama setahun di Inggris, motivasi. Memiliki motivasi. Dan satu lagi, minat. Itulah prinsip-prinsip di dalam mengajar. Murid gagal belajar, berarti guru gagal mengajar. Nah sekarang Pancasila. Saya juga ada kemarin ya, yang minta buku saya. Terus habis itu dia mau podcast. Terus kok mau podcast, dia bilang ini buku bapak ini mah ngutip sana ngutip sini. Loh saya bilang, coba cari ada enggak? Ya, ada enggak buku Pancasila yang menjelaskan seperti ini? Kamu jangan bilang, saya suruh dia, datanglah ke rumah. Sehingga Anda tahu. Ya memang ada saya kutip, tapi saya kutip di situ kan saya tulis. Dari mana sumbernya? Tetapi yang ide-ide saya, tunggu dulu.
Coba cari dulu di mana itu tertulis contoh ini. Saya mau tanya, di mana? Nah, ini saya ketemukan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ini, di mana ada, kalau ini memang betul, ini saya ambil dari Profesor Dr. Nogor, karena catatan ini masih ada sama saya sejak saya tingkat 1, 40 tahun yang lalu. Bayangkan. Nah, ada nggak yang ngajar ini? Coba tunjukkan sama saya, dari buku mana ada seperti ini? Nggak ada, tunggu dulu. Nah, kemudian yang ini. Ini. Ada nggak? Saya pernah ngajar di Seskotia ini, murid Seskotia ini bingung sendiri dia. Loh, karena kalau bicara strategi harus ada 3 kaki, ada sasaran, ada cara, ada apa. Bagaimana mengemas ketiga ini menjadi satu? Bukan dipisah-pisah, KKPKK. Hati-hati itu ya. Anda sendiri diajarkan sama orang yang tidak ngerti Pancasila. Ya. Oke ya, ini aja. Harusnya kalau orang intel dia benar. Ini ya, coba lihat ini. Ini kan kata Tuhan. Ya. Ini aslinya loh ini. Ini. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik 45 yang asli. Sesuai dengan keputusan BPKI pada rapat besar 18 Agustus 45. Ini kata Tuhan, bukan kata Allah. Dirubah menjadi Allah. Kebetulan hurufnya 5 lagi. Satu-satunya yang berani ngomong ya saya. Aslinya ini. Tetapi yang di buku kita, ini sudah dirubah. Allah yang Maha Kuasa. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu siapa? Orang Hindu tidak menyebut Tuhannya Allah. Orang Buddha juga tidak Allah. Aliran kepercayaan juga bukan Allah. Saya aja sebagai seorang Protestan, Tuhan saya bukan Allah. Ya. Tapi di sini yang Maha Kuasa, bukan yang Maha Besar. Nah, kenapa enggak yang Maha Besar? Allah yang Maha Besar. Yang begini-begini aja, kenapa mesti takut? Silakan saya dibunuh. Malah justru yang merubah ini yang harus dipidanakan. Kenapa dirubah? Artinya apa? Sama aja. Tanya orang Buddha. Tapi dia udah nggak mau komentar lagi, ngapain lah. Ya, bagi mereka, Amitabha. Ya kan? Coba, jujur aja saya. Kita jujur aja lah. Kemarin diskusi susunan pemerintahan di sini setelah itu dalam proses, tapi di sini membentuk suatu pemerintahan negara. Ini kurang ya, harusnya ada ini. Saya hafal betul ini. Tapi apa nilai-nilai yang ada di dalam ini? Apa esensinya yang ada di dalam ini? Nah, kalau mau dibuka ini, memang belum inilah esensinya. Alinea pertama, itu cita-cita nasional. Walaupun tidak ditulis. Ya. Terus di sini ada membentuk suatu pemerintahan negara satuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditulis di batang tubuh. Apa tugas nasional? Mission, what we must do. Kalau ini, vision itu what we will become. Kita mau menjadi apa? Galarua ini mau menjadi apa? Apa visinya? Saya tadi tanya, Galarua ini yayasan, ormas, atau LSM? Saya ajak berdiskusi, mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu masih harus dijabarkan di dalam bentuk juknis. Setelah juknis, ada namanya prosedur. Bagaimana mengoperasikan, bagaimana melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Belum selesai. Mana? Saya tanya. Karena ketiga itu hampir sama antara yayasan, antara LSM, sama antar ormas. Ada perbedaan. Walaupun legalitasnya sama-sama dari Kemenkumham. Tapi saya nggak mau bahas di sini terlalu detail ya. Nah ini, walaupun tidak ditulis, ada tugas utama khusus. Melindungi yang 5 ini, 5 tugas. 5 vision. 5 tugas.
5 juga Pancasila. 5 juga kata adil di sini. Pernah nggak Anda ngecek? Ada 5 kata adil di sini. Ya, lihat ya. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Ada kata adil di sini. Kemudian di sini lihat, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada kata adil. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Pernah nggak dibaca ini satu persatu? Halo. Nah, di sini ada lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong pahami ini. Oh, di Undang-Undang Dasar nggak ada Pancasila. 5 dasar itu bukan Pancasila. Pancasila cuma nama. Oh, tadi Bung Karno ngomong gitu, kita lebih pintar dari Bung Karno, apa? Hati-hati, jangan pakai referensi sendiri. Nah, saya mau kasih tahu satu. Lihat ini, teks proklamasi. Kenapa ada coretan ini? Coba lihat ini, ada coretan dan tulisan tangan. Padahal BPUPKI bersidang berbulan-bulan memutuskan teks proklamasi. Teks proklamasi yang harus dibacakan adalah Piagam Jakarta. Tetapi saya katakan beginilah, pemuda tidak mau itu. Sehingga didesaklah Bung Karno. Harusnya tulisan tangan sampai coret-coretan ini. Kenapa ada coretan? Makanya saya bilang, buatlah pertanyaan. Mengapa, siapa, apa, di mana, bila mana, kapan, di mana, dan bagaimana. Ketika Bung Karno ngomong kebangsaan yang 5 kemarin, itu kan sebelum Indonesia merdeka. Tapi setelah Indonesia merdeka, tahun 56, kenapa dia ngomong believe in God? Jangan ketawa-ketawa yang kemarin ya, saya tersinggung. Makanya saya bilang sama Pak Paul, saya keluar dari Galarua kalau yang mengajar Pancasilanya nggak benar. Silakan kalian salahkan saya buktikan kok. Sila pertama dipisah-pisah sama sila kedua, nggak boleh. Karena Bung Karno bilang satu keseluruhan. Ya, ini yang kita nggak paham. Lah kenapa? Karena jejaknya itu udah hilang semua. Ini sikap bangsa Indonesia. Disebut situ sikap bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu sikap bangsa kita. Tapi ditulis nggak? Enggak. Kalau ditulis, preambulnya panjang lebar lah. Tahu nggak preambulnya Amerika? Cuma 1 alinea. Buka kalau nggak percaya. Buka konstitusi Amerika. Cuma 1 alinea preambulnya. Kita ini lengkap loh. Ini juga nggak dipahami semuanya. Ya saya sorry aja lah ya. Ini coba, cita-cita nasional, vision. What we will become. Kita Indonesia mau menjadi apa? Inilah vision. Tapi beda vision dengan sudut pandang. Kalau vision itu harus melampaui. Beyond. Ya, saya punya mimpi. Semua tembok yang menghalangi saya itu harus saya lampaui. Apa tembok yang kita lampaui? Ancaman. Ya. Gangguan. Hambatan dan tantangan. Kita harus melampaui ini. Contoh sekarang. Kita menghadapi tantangan. Kita menghadapi ancaman dari ideologi lain. Kita menghadapi hambatan. Karena yang berjuang cuma sedikit. Yang punya semangat kebangsaan. Yang punya sana kebangsaan. Sekarang pertanyaannya. Kalau mau saya tanya. Kenapa bukan memajukan kesejahteraan umum dulu? Yang ditulis di sini. Nah ini, kenapa melindungi segenap bangsa Indonesia dulu? Kenapa bukan ini tugas yang ketiga? Apa itu tugas? Ya, what we must do, yang sebutnya mission. Semua mission itu kata kerja, kawan. Melindungi, memajukan, mencerdaskan. Ikut melaksanakan. Ini kata kerja, ini mission.
Tolong dibedakan what we must do. Oke, di sini ada 5 sila Pancasila, 5 principle. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar, 5 principle, hukum. Ini untuk apa? Mengambil keputusan. Apakah keputusan yang saya ambil sebagai seorang pemimpin dalam memimpin melalui proses kepemimpinan, sudahkah saya melihat dari aspek ketuhanan yang Maha Esa? Sudahkah keputusan saya berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Sudahkah berdasarkan persatuan Indonesia? Sudahkah berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Yang terjadi sekarang tidak. Keputusan mayoritas. Kita udah melanggar Pancasila. Jadi memang kalau Dek Hans bilang, anggota DPR kita ngerti Pancasila, ya enggak, karena udah berubah. Karena yang jadi anggota DPR sekarang umur-umur yang mungkin waktu zaman reformasi juga baru ceprot dari perut ibunya. Saya 70 tahun hidup di 3 periode. Waktu Bung Karno menjadi presiden, saya sudah sekolah. Waktu Pak Harto apalagi saya dilantik jadi perwira, dilantik oleh Pak Harto sebagai presiden di Surabaya. Orde Reformasi saya juga tahu bagaimana perkembangannya 25 tahun yang lalu. Saya masih hidup sampai sekarang. Bukan saya nggak mengikuti. Nah, coba contoh. Apakah keputusan saya sudah berada ke sosial? Makanya saya bilang di sini apa? Nih. Ya, nih. Dan ini saling terkait ya. Ini coba. Mana? Pancasila sebagai pandangan, Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem kita bernegara. Kalau kita bicara itu berarti sebagai apa? Pengambilan keputusan. Jadi memang Pancasila sebagai kesatuan yang komprehensif, holistik dan integral, ya. Bagaimana, apa artinya sebagai satu kesatuan yang komprehensif, holistik dan integral? Dia saling terkait, integral itu komprehensif, itu menyeluruh, holistik, satu-satunya menjadi satu dia. Nah ini kan tidak paham, hanya kalimat-kalimat gini, saya nggak sembarangan. Terus Pancasila sebagai sumber pusat kekuatan, strategi bangsa Indonesia. Kepemimpinan itu, esensi dari kepemimpinan adalah keputusan. Kekuatan mengambil keputusan adalah karakter dan kompetensi. Makanya terkait dengan pengambilan keputusan tadi, bagaimana? Ini doktrin loh, ini masih banyak lagi sebenarnya. Tapi saya jelaskan itu saja. Nah, sebagai sistem. Nah ini, kalau saya mau mengambil Pancasila sebagai suatu belief system, saya percaya nggak bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini bisa menyelesaikan semua? Saya katakan tadi, kenapa ketuhanan Maha Esa yang di atas? Karena sila kedua dia mendasari, ya. Kemudian sila-sila ini harus didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di mana ya? Di Undang-Undang Dasar itu negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun tidak disebut Pancasila, karena dari ketuhanan yang Maha Esa inilah semua ide. Manusia ada bukankah ide pemikiran Tuhan? Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Biarlah mereka berkuasa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu jelas. Let us make man. Ya, serupa dan segambar. Tapi di situ koma. Let them. Dominion. Kenapa tidak bisa Tuhan bilang let us berkuasa? Kalau saya ngomong itulah Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia. Karena manusia itu sudah berkuasa. Malah disebutkan juga, saya tidak hafal ayat berapa. Tapi kepadaku sudah diberikan otoritas yang ada di surga dan di bumi dan di dalam bumi. Karena dia sudah menjadi manusia. Kalau tidak, Tuhan melanggar nubuatnya. Yang begitu aja nggak pernah diucapkan pendeta. Pusinglah saya. Udahlah.
Ya oke ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Pak Giopang udah saya jelaskan. Ini masih ada yang tanggat tangan nggak ini? Oh, Pak Giopang sudah tadi. Udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Sudah Pak Jenderal. Baik ya. Jadi saya katakan begini. Pancasila, rumusan Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Abstrak, umum, universal. Tidak ada negara yang tidak punya konsep ketuhanan. Ya, mau itu Hindu kek, ya India atau Pakistan semua. Ya, Vietnam walaupun dia negara komunis, ya. Kemudian kalau kita nilai-nilai sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh. Ya. Bukan karena 5 dasar satu dasar itu tidak. Ya, kesatuan utuh dan bulat dapat dipilahkan memang, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya, ini saya kasih tahu lagi nih. Ini soalnya perlu diingat ini. Ya. Nah, ini. Masing-masing sila mendasari dan melandasi sila yang di bawahnya. Sila yang di bawahnya didasari dan dilandasi sila di atasnya. Maknanya apa? Sila ketuhanan Maha Esa, ini saya tajamkan lagi ya. Mendasari dan melandasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Lihat kata-kata dasar di sini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua didasari dan dilandasi sila pertama. Tapi mendasari dan melandasi sila ketiga. Kalau tidak ada sila pertama, tidak ada sila kedua. Kalau tidak ada sila kedua, tidak ada sila ketiga. Hebat pemikiran founding fathers ini. Yes. Dan seterusnya. Tolong ya yang mengikuti pencerahan dan pengkayaan tentang Pancasila ini. Ya, kalau tidak tahu tanya. Ya, jangan ngarang-ngarang sendiri, bikin paradigma sendiri. Pancasila itu hoax, Pancasila itu nothing. Ditambah lagi KKPKK. Oh, mau bikin paradigma baru. Hati-hati. Hukum pidana sudah mengancam. Ya. Oke ya. Jadi hati-hati, ini hierarkis piramidal. Ini baru Pancasila, ideologi Pancasilanya. Belum lagi tentang konstitusi. Apa sih pokok-pokok pikiran yang ada di konstitusi? Ini ada pokok-pokok pikiran di sini. Alinea pertama apa, alinea kedua apa, alinea ketiga apa, alinea keempat apa. Oke ya. Masih ada pertanyaan? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,